Gung, kita jajan yuk. Boleh, tapi kira-kira di mana ya enaknya? Nah, di sekitar sini ada Lawson sama Circle K. Oh. Nah, kalau menurut ente itu kita enaknya jajan di mana nih? Kayaknya sih Lawson aja deh. Kalau menurut saya gimana kalau di Circle K? Karena di sana itu menurut saya itu tempatnya enak gitu buat nongkrong, buat ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi di Lawson juga sama, kita bisa nongkrong gitu. Ah, masa sih? Iya, serius. Tenang guys, di sini gue ada ide. Gue di sini punya ide untuk membandingkan 4P antara Lawson dan juga Circle K. 4P itu terdiri dari product, place, price, promotions. Biar kita bisa jadi lebih tahu nih antara Circle K ataupun Lawson mana yang lebih baik. Nah, di sini kalian bisa melihat videonya. Sambil menikmati perjalanan menuju Lawson dan juga Circle K, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk. Nah, dalam aspek produk sendiri, antara Lawson dan Circle K itu pasti memiliki latar belakang. Dan saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari minimarket Lawson dan juga minimarket Circle K ini. Yang pertama adalah mengenai logonya. Dari logo sendiri, Lawson itu memiliki warna utama biru dengan di bagian tengahnya itu memiliki gambar kaleng susu. Sepertinya kaleng susu yang biasanya untuk perah susu sapi itu. Karena untuk tidak melupakan bahwasannya Lawson itu berasal dari toko susu sapi di Amerika. Kemudian logo Circle K. Circle K ini dia memiliki logo yaitu warna merah dengan huruf K di tengahnya. Dia juga memiliki bagian yang berwarna orange di bagian bawahnya. Circle K ini sempat memiliki perubahan logo karena dia logo pertamanya seperti ini dan logo yang terakhir dipakai sampai sekarang adalah yang seperti ini. Bagian kedua dari aspek produk yang akan saya jelaskan yaitu sejarah singkat dari masing-masing retail ini. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Lawson. Lawson itu sendiri didirikan pada tahun 1938 di Ohio oleh seseorang yang bernama J.J. Lawson. Pada tahun 1959, Lawson diakuisisi oleh Consolidated Foods Corporation yang sekarang dikenal sebagai Sara Lee Corporation. Kemudian, pada tahun 1969, Lawson itu mulai menjalankan convenience store pertamanya di Ohio. Pada tahun 1980-an, Lawson ekspansi pesat di Jepang dengan membuka cabang pertamanya di Osaka dan akhirnya pindah kepemilikan ke Dairy Mart dan tidak lagi dimiliki oleh pihak Amerika. Di Jepang, Lawson berkembang menjadi salah satu jaringan convenience store terbesar. Pada tahun 2001, Lawson Incorporated membeli kembali saham yang dimilikinya dari Daiei dan mengubah namanya menjadi Lawson. Ya, Lawson saja. Sejak saat itu, Lawson pun terus berkembang, baik di dalam maupun di luar Jepang, dan salah satunya di Indonesia, yang masuk pada tahun 2011. Sedangkan Circle K merupakan jaringan waralaba toko kelontong ataupun bisnis retail yang memiliki skop ataupun jangkauan internasional yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1951 di El Paso, Texas. Jaringan minimarket Circle K kini dimiliki dan dioperasikan oleh jaringan waralaba toko retail terbesar di Kanada, yaitu perusahaan Alimentation Coast Guard. Circle K pun akhirnya membuka juga cabang di Indonesia, pertama kali di Jakarta pada tahun 1986. Jadi secara siapa yang lebih duluan masuk, Circle K itu lebih duluan daripada Lawson. Sekarang lanjut ke aspek ketiga dari produk yang akan saya bahas, yaitu macam-macam produknya itu sendiri yang ada dan dijual di dalam Lawson dan Circle K. Sayang sekali ketika kami sudah sampai di Lawson, ternyata nggak bisa ambil foto. Jadi penjelasan mengenai macam-macam produk akan saya lanjutkan sambil menikmati perjalanan berikutnya menuju retail Circle K. Dari segi macam-macam produk yang dijual, Lawson itu menyediakan banyak jenis produk selayaknya convenience store di mana-mana seperti makanan-makanan kecil, snack-snack kentang goreng seperti Citato, Japota, Ricis, permen-permen seperti Mentos, dan lain-lain. Ada juga minuman-minuman dingin yang disimpan di kulkas. Ada bahan masakan untuk di rumah seperti gula, dan lain-lain. Ada berbagai macam rokok-rokok juga, dan juga ada rice box. Uniknya Lawson menyediakan minuman kopi cepat saji dan produk makanan cepat saji khas Jepang seperti odeng, oden, udon, karaage, bento dengan berbagai macam lauk pauk di dalamnya. Chikuwa, chicken nanban,
dan lain-lain yang bisa langsung dilayani oleh pelayannya. Walaupun sebenarnya ada juga sih yang bukan dari Jepang, yaitu Toboki. Oh iya, satu lagi yang unik dari Lawson yang kami analisis. Mereka menyediakan produk semacam merchandise baju yang dikemas di dalam tabung. Tapi sayangnya nggak boleh difoto. Jadi foto-foto yang tadi itu ya dapat dari Google Maps di Lawson yang bersangkutan. Satunya lagi yaitu di Circle K. Sama halnya seperti Lawson, Circle K juga menyediakan berbagai macam produk makanan kecil seperti snack-snack, Shitato, Taro, dan lain-lain lah yang ada di gambar ini. Terus mereka juga menyediakan berbagai macam roti-roti yang dimana produk ini tidak ada di Lawson. Circle K juga menyediakan banyak kebutuhan makanan yang disimpan di dalam lemari pendingin, dimulai dari nugget. Tapi uniknya juga mereka menyediakan olahan daging untuk steak seperti beef rib yang jarang bisa ditemui di toko-toko convenience store lainnya. Circle K juga menyediakan produk cepat saji seperti halnya burger, kebab, ada odeng Jepang juga, ada toboki Korea, dan ada beberapa makanan luar negeri lainnya. Sama seperti halnya Lawson, Circle K juga ada rokok-rokok. Ya, jadi sekarang saya sedang berada di Circle K, dan di Circle K itu tidak jauh berbeda dengan di Lawson. Ada juga produk yang sama seperti ini, kapal api juga ada. Yang ini dari Circle K, yang ini dari Lawson, yang ini juga ada. Terus sama kan? Terus Starbucks juga ada ternyata dia. Gua kira bakal ada di Lawson doang, ternyata ada juga di Circle K. Nah, terus untuk pembanding yang lebih baik itu ya, kalau untuk di Circle K itu ada makanan yang bisa langsung di-serve langsung oleh si kliennya, seperti ini, rice box gitu. Namanya apa nih? Nih tuh, tadi ada rasa nasi sate ayam, ada rasa rendang, ada apa lagi ya? Pokoknya banyak deh. Nah itu sih, kalau di Lawson kan itu tadi kebanyakan makanannya itu adalah serba Jepang gitu, khas Jepang, karena Lawson sendiri kan memang berasal dari Jepang. Itu aja sih. Saya di sini akan menjelaskan bagian analisis perbandingan place antara Lawson dan juga Circle K. Sebelumnya disclaimer bahwa yang kami analisis di sini ialah Circle K yang ada di Jalan Kayu Jati nomor 2 Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sedangkan untuk Lawson-nya itu berada di Jalan Balai Pustaka Baru Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di Circle K, bagian depannya cukup luas serta tidak terdapat tukang parkir. Sedangkan di Lawson, halamannya juga luas, tetapi halamannya berbagi dengan toko-toko lainnya. Dan di Lawson juga terdapat tukang parkir. Pada bagian display produk di Circle K, displaynya lebih variatif dibandingkan dengan Lawson yang hanya sejajar. Walaupun tidak semua display di Lawson seperti itu. Hal ini mungkin karena faktor dari tempatnya sendiri yang lebih kecil untuk Lawson. Untuk bagian kasirnya atau tempat pembayarannya itu sama saja antara Lawson ataupun Circle K, di mana terdapat display makanan cepat sajinya. Selain itu, di Circle K terdapat bahan-bahan makanan seperti minyak, saus, kecap, dan lain-lainnya. Pada bagian lain di Circle K, terdapat ATM dan juga tempat tukar baterai motor listrik gratis, dan keduanya tidak ada di Lawson. Sementara itu, di Lawson terdapat musola, tetapi di Circle K tidak terdapat musola. Halo guys, oke, jadi kita lagi nongkrong di depan Circle K guys. Jadi tadi saat kita di Lawson tuh kita nggak bisa ngambil gambar ataupun video, jadi makanya kita ngambil video di depan Circle K. Nah, bisa dilihat nih tempat nongkrongnya. Kalau di Circle K itu kayak gini loh guys. Nah, kalau di Lawson itu tempat nongkrongnya ada di lantai 2-nya. Jadi kita kalau nongkrong tuh harus masuk dulu, terus kita naik tangga di lantai 2-nya. Nah, bedanya kalau di Lawson itu nongkrongnya kita kayak ada mejanya gitu guys. Jadi kayak kafe gitu, kayak semacam kafe gitu, ada mejanya. Nah, kalau di Circle ya kayak gini guys. Jadi kita di pinggirnya gitu. Nah, tuh. Nah, kayak gitu guys. Nah, mungkin itu buat di tempatnya. Terus Lawson juga tadi tempatnya itu lebih kecil dibanding di Circle K juga. Nah, itu dia analisis perbandingan aspek place atau tempat atau lokasi di Circle K dan juga Lawson. Selanjutnya yaitu bagian price.
Karena di sini saya bakal review meng-compare price antara di Lawson dan Circle K. Nah, tadi saya beli sandwich sama sari gandum sandwich sama ABC milk di Circle K. Ini totalnya habis 14.500. Kemudian ya ini di Lawson. Kalau ini di Circle K karena saya lapar, jadi saya cuma beli teh pucuk sama somai. Nah, kebetulan tadi beli somai ini harganya satunya itu 6.500. Saya beli 2, terus tadi digratisin sama abangnya. Nah, kebetulan untuk teh pucuk juga ini harganya lumayan terjangkau juga, sekitar 4.000-an. Ya, 4.000-an tadi di situ. Kemudian saya 4.000-an, terus total saya belanja di Circle K itu sekitar 17.000 ya. Kalau tadi di Lawson ini harganya 3.500, kalau yang ini 11.000. Jadi totalnya 14.500. Nah ini bonnya ya, lumayan ya tadi. Ini sama Syarik juga tadi ya. Ini total bon kami belanja di Circle K sama Lawson. Jadi secara harga nggak jauh beda antara Lawson dengan Circle K. Tadi sempat saya cek, harganya cuma beda selisih sekitar 500 aja antara Circle K dengan Lawson. Tadi saya lihat di Rumah Sari Gandum ini harganya 11.000 di Lawson, tapi di Circle K itu tadi saya lihat harganya 10.500. Gitu. Jadi secara harga nggak jauh beda gitu ya. Cuma lebih murah di Circle K. Ini ada Silver Queen, di Circle K harganya 20.000 per piece. Kemudian di Circle K juga ada semacam rice box gitu. Menunya bervariasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Harga per boxnya itu 28.500. Lalu di Circle K ada aroma kelapa juga nih, yang harganya 12.000-an aja. Selain itu, sebagaimana retailer pada umumnya, Circle K juga menjual macam-macam makanan ringan. Di sini ada nabati dengan harga 7.500 per piece dan juga Tango Wafer dengan harga 9.500 per piece. Secara harga, baik Lawson ataupun Circle K sama-sama masih cukup terjangkau buat orang-orang yang tinggal di kota besar. Promosi atau promotion. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek terakhir dari 4P, yaitu promosi atau promosi. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, strategi promosi yang efektif menjadi kunci kesuksesan. Lawson dan Circle K memahami hal itu dengan baik. Lalu mereka telah mengembangkan serangkaian strategi promosi yang menarik dan inovatif untuk menarik perhatian para pelanggan mereka. Dengan berbagai produk yang berkualitas dan layanan yang memuaskan, Lawson dan Circle K tidak hanya menawarkan pengalaman belanja yang menyenangkan, tapi juga kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah melalui promosi yang menarik. Pertama, ada diskon khusus potongan harga yang terus-menerus diperbarui untuk memberikan nilai terbaik untuk uang pelanggan, mulai dari produk-produk pilihan hingga barang kebutuhan sehari-hari. Seperti contoh, di Lawson ada potongan harga untuk Roma Margis, Citato, Pringles, dan produk lainnya. Sedangkan di Lawson sendiri, mereka menyediakan promo diskon untuk gyoza, karage, dan lain-lain. Lawson dan Circle K menawarkan promo potongan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan selalu mendapatkan yang terbaik. Namun, itu belum semuanya. Masih ada penawaran bundle yang menggoda, di mana pelanggan bisa mendapatkan lebih banyak barang dengan harga yang lebih rendah dan menarik. Dengan paket-paket eksklusif ini yang dirancang khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, seperti contoh, di Circle K ada buy one get one matcha latte, big sale baterai akalin, dan lain-lain. Sedangkan di Lawson ada promo puding, Mi and You series, dan hal serupa lainnya. Lawson dan Circle K ingin memastikan bahwa setiap kunjungan ke toko mereka, pelanggan tidak hanya menguntungkan, tapi juga menggembirakan. Nah, itulah dia perbandingan 4P ataupun marketing mix meliputi product, place, price, promotions mengenai Lawson dan juga Circle K di sekitar Rawamangun. Dengan adanya hal tersebut, kalian diharapkan bisa membandingkan dan menentukan ingin berbelanja baik itu di Circle K ataupun di Lawson. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya.